Dengarkan dulu, dengarkan. Satu warga mewakili apa keinginan saudara terhadap pilihan di sana kita. Akhir minat yang kerama desa sarang sami, tapi jumur yang sarang saking Bapak Kodim tentang atas dikta sepihak. Pada wenten dikta tanya jawab, dikta wasanya tanya jawab. Jadi sepihak kan memponis wasanya. Dia menurut hak. Dia warga negara Indonesia. Saya punya hak. Ya makanya kita harus hormati saling tanya jawab. Ya, Sakalian, ya jawab. Sakalian, Bapak beliau di sini sebagai penghulu. Jangan menggunakan dana pemerintah. Ini perhatikan. Maaf, saya emosi sedikit. Oke, sekarang saya yang menghadap pertanyaan satu saja. Kenapa kalian tidak mau melaksanakan hukuman desa adat? Itu saja. Satu saja. Pertanyaan saya satu saja. Mengapa kalian tidak mau melaksanakan yang lunas kerama desa, mana tenang Oke. Yang lunas bersama kerama desa sarang sami. Jangan kan lunas saya kerama desa sarang sami. Silakan. Silakan, pertanyaan saya satu saja. Mengapa saudara tidak mau melaksanakan taruhan desa sesuai dengan janji saudara? Silakan. Jawabannya jawaban. Besok semua kerama desa sarang sami. Di tiap ayu bagi rekinani mangkin bersih nyawes sekali niki. Di tiap nyawes niki kirajo sampai penewa saksi. Ya diapan kerama desa sarang sami. Sarang tiap dewe. Ini yang suselahan macam merengin yang bertaruh. Banyak. Ya diapan nomor dia ada di korban. Tetapi Eliga, semakin sini mantai dedane elingan kaki mantai dedane eling sarang sami. Yening tinggi ada hal seperti ini. Ini yang lunas permakluman bareng majang ring ide dan sarang sami. Tapi mainan wenten sekali mangkit bu. Satu poin saja dia katakan. Ring tanggal 31 Desember 2020 titian lunas ring kalian kan yang serahkan secara apa niskale ya, secara niskale artinya nanti untuk pramu sebenarnya nanti kan yang bukan ada masuk tujuan api kan, artinya itu terjadi miskomunikasi. Tapi yang juga ngayah karena kemarin artinya karena kena kramu, ya yang makin seperti apa kramu ya yang serahkan kepada secara niskale. Kita ya sukses Pak harga Niskale ya, secara niskale artinya nanti untuk kramu sebenarnya nanti kan yang bukan ada masuk tujuan api kan, artinya itu terjadi miskomunikasi. Tapi yang juga ngayah karena kemarin artinya karena kena kramu, ya yang makin seperti apa kramu ya yang serahkan kepada secara niskale. Kita ya sukses Pak harga hasil paruman tadi.
Ya, terima kasih Pak Jiang selaku Perbekal Desa Pobergong. Tadi memang ada tuntutan dari Keramu Desa Pekraman Pobergong terkait dengan apa permasalahannya. Yang paling menonjol itu adalah menyangkut tentang SPJ tahun 2020. Begitu juga masalah Bukda, masalah LPD, juga ada kemacetan. Dan dari masyarakat ada 17 pertanyaan yang telah pernah disampaikan kepada klien Desa Pekraman itu dalam bentuk buku. Jadi jelas pertanyaan sudah ada disampaikan kepada klien Desa Pekraman. Nah, terkait dengan itu, jadi beliau klien Desa Pekraman belum menyikapi hal itu ya, belum menyikapi hal itu. Kalau menurut pandangan saya sepilih sebenarnya Pak, kecil sebenarnya permasalahan ini. Kalau dari dulu lah kita sampaikan. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Jero Kalian itu memang mengacu pada Perda nomor 4 tahun 2019 loh. Tahu, nah itu tadi segala sesuatu apa yang disampaikan, apa yang diperbuat oleh klien Desa Pekraman itu sebenarnya itu boleh direncanakan di tingkat ya wakil-wakil radio dan tokoh-tokoh yang ada. Nah, setelah hasilnya itu terumuskan, kita perlu sosialisasikan kepada masyarakat karena mengacu kalau di Desa Pekraman itu adalah ujung tombaknya adalah keputusan tertinggi adalah di masyarakat melalui Pak Rumah. Kalau sudah disosialisasikan, rasanya tidak ada masalah. Nah, terkait dengan inilah terjadi kebuntuan, permasalahan sampai permasalahan itu diimpun oleh anggaplah tokoh-tokoh masyarakat yang tadi sudah disampaikan itu melalui forum gitu. Melalui forum peduli desa, jadi sudah dibentuk forum, jadi forum sudah menginventarisasi terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, terkait dengan itulah saya selaku perbekal disuruh memediasi dulu gitu guys. Memediasi, ada saya sudah tidak lanci, sudah mediasi, dia bersurat kepada klien Desa Pekraman untuk sesegera mungkin mengadakan paruman Desa Pekraman Pobergong. Tujuannya agar permasalahan terwicara yang ada di Desa Pekraman itu cepat bisa teratasi. Nah, terkait dengan itu beliau klien Desa Pekraman jadi mengirim surat kembali kepada Tiang itu. Justru tidak mengatakan ya adakan paruman sebagainya. Nah, justru dengan itu apapun menjadi jawaban klien Desa Pekraman itu saya sampaikan kepada forum yang mengusulkan sebagai perbekal untuk memediasi. Saya sudah berupaya dengan Bapak untuk memediasi sampai surat tembusan yang saya sampaikan itu tidak mengacu kepada tembusan ke MDA provinsi, PBMA, termasuk kabupaten, cukup di intern di desa. Tujuan kami agar permasalahan ini cukup diselesaikan di paruman Desa Pekraman Pobergong karena itulah yang agak diajak bermasalah. Nah, terkait dengan itu beliau tidak menghiraukan hal itu sampai surat itu sampai ke Kodim. Nah, dari Kodim tentunya menindaklanjuti karena ada laporan, tidak lanjutilah sampai dari penjuru Desa Pekraman dipanggil di sana, termasuk forum-forum peduli desa yang mempermasalahkan itu atau menginginkan perincian itu juga dipanggil sebanyak. Akhirnya sesuai dengan keterangan kemarin ada pertemuan di sini, jadi memang dari Kodim itu memberikan satu sinyal agar permasalahan ini cepat diselesaikan. Jadi perselesaian itu ditanya oleh klien Desa Pekraman, jadi apakah permasalahan ini diserahkan di Kodim atau diserahkan di Desa Pekraman. Jadi sesuai dengan penyampaian yang disampaikan oleh Jero Kalian waktu di sana, saya seluruh perbekal tidak pernah dipanggil oleh Kodim dan sebagainya. Jadi cukup yang dipanggil adalah penjuru Desa Pekraman dan termasuk forum peduli desa itu. Nah, akhirnya sesuai dengan itu beliau memang berjanji akan mengadakan rapat sebenarnya tanggal 25 rencananya Pak, 25 Mei ini. Tetapi karena sesuatu hal perjuru masih ada kesibukan sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari ini, jadi 31 Mei 2022. Nah, tadi mungkin itu adalah merupakan unek-unek dari Keramu Desa. Jadi sudah disampaikan. Nah, tadi sudah ada jawaban yang pasti, ada tuntutan dari Keramu Desa bahwa seorang klien desa itu anggaplah tidak bisa menyelesaikan tugas itu sendiri sesuai dengan penilaian Keramu. Nah, itu akhirnya beliau minta agar mundur dari jabatan klien Desa Pekraman. Dan tadi sudah dikonfirmasi, diminta tanggapan dari klien Desa Pekraman bahwa dia karena itu tuntutan jadi Keramu, dia mengakui dan dia siap untuk mengundurkan diri. Dan tadi dia ini juga mohon bahwa karena klien Desa Pekraman mundur, bahwa mengharapkan perjuru yang ada di sini yang lainnya itu agar masih tetap ngaturang ayah untuk melanjutkan terhadap tugas-tugas yang mungkin belum tuntas. Nah, besok ada juga pertemuan di MDA Kabupaten Buleleng, yaitu yang hadir mungkin MDA Provinsi Bali,
sebagai mediasi media kabupaten dan termasuk di MDA dari kecamatan. Kita diundang sebagai perbekal dan perjuru di sana. Tujuannya memang mengacu pada surat dari yang disampaikan oleh Klien Desa Pekraman tanggal 19 Maret itu. Nah, makanya kemarin saya informasikan besok kan ada pertemuan gitu. Ada pertemuan di Desa Pekraman terkait dengan Paruman Agung. Jadi beliau petugas dari sana mengatakan bahwa bapaknya tidak bisa hadirin ini. Jadi besok ada pertemuan khusus untuk mengklarifikasi terhadap surat yang disampaikan oleh Klien Desa Pekraman tanggal 19 Maret itu sendiri, dan besok diundang itulah perbekal termasuk perjuru desa adat. Nah, terkait dengan itulah tadi permasalahannya itu sudah bisa diterima oleh masyarakat yang sebagai menuntut segala hal itu sudah bisa dipenuhi dan Klien Desa sudah legowo juga. Nah, mudah-mudahan dengan permasalahan itu sudah sama semuanya bisa menerima keputusan dari Desa Pekraman, termasuk apa yang jadi tujuan Pekraman Desa sudah terpenuhi. Mudah-mudahan ke depan desa kita ini tetap dalam keadaan kondusif. Nah, mungkin itu aja kurang lebihnya. Sukses Pak Bakal.